akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Adinda Laura Hasna Dalila. Dan saya Nengzal Palesa Diana. Kita di sini akan mempresentasikan Dampak sosial informatika. Yang pertama yaitu ada sejarah komputer. Sejarah komputer mencakup perkembangan dan alat hitung manual hingga komputer modern yang kita kenal sekarang. Awalnya komputer dikembangkan untuk tujuan ilmiah dan militer, lalu berkembang menjadi perangkat yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang. Berikut adalah garis besar sejarah komputer. Era prakomputer, alat hitung manual. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan alat bantu hitung seperti abacus, kalkulator mekanik. Tokoh seperti Blaise Pascal dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator mekanik pada abad ke-17 dan ke-18, mesin analitis. Charles Babbage pada abad ke-19 merancang mesin analitis, sebuah mesin yang memiliki komponen dasar komputer modern seperti unit, proses, memori, dan perangkat input atau output, meskipun tidak pernah terwujud sepenuhnya pada masanya. Yang kedua yaitu ada era komputer elektronik. Komputer generasi pertama 1940-an sampai 1950-an menggunakan tabung vakum. Komputer generasi pertama sangat besar, boros energi dan lambat, contohnya adalah ENIAC dan UNIVAC. Komputer generasi kedua 1950-an sampai 1960-an, transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, cepat, dan andal. Bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai dikembangkan. Selanjutnya, komputer generasi ketiga tahun 1960 sampai 1970. Sirkuit terpadu memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih kuat. Sistem operasi mulai digunakan. Komputer generasi keempat tahun 1970 sampai sekarang. Mikroprosesor menyatukan ribuan IC dalam satu chip, memungkinkan perkembangan komputer pada pribadi atau PC. Perkembangan ini juga mencakup pengembangan perangkat lunak yang semakin canggih. Komputer generasi kelima sekarang dan masa depan fokus pada kecerdasan buatan AI, pemrosesan paralel, dan juga komputasi kuantum. Komputer masa depan diharapkan lebih cerdas, adaptif, dan mampu memahami bahasa alami. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Informatika memiliki dampak signifikan pada aspek ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, informatika mendorong pertumbuhan ekonomi, mengubah sektor industri, dan menciptakan peluang bisnis baru seperti e-commerce. Secara sosial, informatika meningkatkan akses informasi, memperluas interaksi sosial, dan memicu perubahan budaya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada aspek hukum. Aspek hukum dampak sosial informatika mencakup perlindungan, hak kekayaan intelektual, masalah privasi dan keamanan data, serta regulasi terkait penyebaran informasi dan transaksi elektronik. Yang kelima selanjutnya yaitu studi lanjut. Studi lanjut mengenai dampak sosial informatika akan mempelajari bagaimana perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Ini termasuk dampak positif seperti kemudahan komunikasi dan akses informasi, serta dampak negatif seperti penyebaran disinformasi dan kriminalitas siber. Selain itu, studi ini juga mencakup analisis terhadap perubahan budaya, perilaku individual, dan tantangan seperti kesenjangan digital. Selanjutnya yang keenam yaitu ada sertifikasi. Adalah sebuah pengakuan atau bukti formal yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menganalisis serta mengevaluasi dampak sosial dari penerapan teknologi informatika. Sertifikasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan tentang bagaimana teknologi memengaruhi masyarakat, baik secara positif maupun negatif, serta bagaimana mengelola dan meminimalkan dampak negatifnya.
Selanjutnya yaitu yang ketujuh, karir. Sebagai pengembang perangkat lunak, analisis sistem, administrator jaringan, pakar keamanan siber, dan berbagai peran lainnya yang relevan dengan teknologi informasi. Yang terakhir yaitu ada karir di bidang TIK. Yang pertama yaitu ada software engineer atau pengembang perangkat lunak. Yang kedua yaitu ada sistem analisis atau analisis sistem. Yang ketiga yaitu adalah network engineer atau insinyur jaringan. Yang keempat yaitu ada database engineer atau administrator basis data. Kelima yaitu ada web developer atau pengembang web. Yang keenam yaitu ada security analysis atau analisis keamanan siber. 7 yaitu ada data scientist atau ilmuwan data. Yang kedelapan yaitu ada AI engineer atau insinyur kecerdasan buatan. 9 yaitu ada business analyst atau analisis bisnis. 10 yaitu ada IT konsulat atau konsultan IT. Yang 11 ada IT project manager atau manajer proyek. Ada cyber security spesialis atau spesialis keamanan siber. Terus ada game developer, mobile developer, full stack programmer. Dicukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan Terima kasih. yeah.